Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami, WhatsApp interaktif dan juga line telepon interaktif kami masih buka untuk Anda. Kita akan coba lihat saham-saham pilihan apa saja yang direkomendasikan oleh Bapak Kiswoyo Adijo dan semoga juga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Dapat Anda saksikan di layar televisi Anda pemirsa, 4 saham yang direkomendasikan ada Telkom, Astra International, BMRI, kemudian juga BBCA. Kemudian support dan resistennya dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda. Semuanya direkomendasikan buy, Telkom di 3350, 3500, Astra International di 5.300, resisten di 5.600, BMRI di 6.100 dan 6.400, BBCA di 30.500 dan 32.000. Pak Kiswoyo, kita lanjutkan kembali, Pak. Oke. Ya, di luar dari saham pilihan yang Anda rekomendasikan, tampaknya ada juga dari perbankan yang Anda rekomendasikan, ada BMRI kemudian juga BBCA. Apakah dengan posisi saat ini level dari perbankan big cap sudah cukup ideal masuk, Pak Kiswoyo? Mungkin kita mulai dari BBRI terlebih dahulu, Pak Kiswoyo. BBRI sebetulnya masuk di bawah level 4.200 itu boleh dibeli. Ya. Tapi memang saya lihat masih ada pertarungan fund besar lagi bertarung di sini, entah itu lokal besar maupun fund lokal besar maupun fund asing besar. Jadi kalau ada pertarungan seperti itu, saya lihat levelnya kayaknya di bawah 4.200 menarik untuk dibeli, karena dia nggak akan tarik jauh-jauh saya lihat gitu. Jadi memang ada perlawanan cukup besar. Ya, tapi saya lihat karena ada pertarungan ini, mungkin saya melihat harus di-keep, simpan agak lama. Makanya saya merekomendasikan ada yang BCA sama Mandiri. Kayak di situ level pertarungannya tidak seberapa parah, tidak seberapa berat, dan perangnya seperti di BBRI gitu. Jadi kalau ada fund-fund lagi bertarung ya, kita sebaiknya hati-hati memikir dulu lah kalau saran saya. Tapi kalau mau beli boleh, di bawah 4.200 boleh gitu. Oke. Ada Nanda di Tangerang ini, Pak Kiswoyo, entry BBRI untuk jangka panjang, Pak. Di bawah level 4.200 ya, Pak? Betul. Di bawah 4.200 beli dan simpan aja, itu aman. Aman kok. Sebetulnya perbankan itu bagus, sehat kok. Gitu. Oke. Bagaimana dengan BBCA dan juga BMRI, Pak Kiswoyo? Kalau lihat BCA sama Bank Mandiri juga sama, tapi di situ level pertarungannya fund-fundnya tidak seberat atau tidak sekeras di BBRI ya. Sehingga saya lihat Bank Mandiri itu yaitu tadi sebenarnya level 6.200, 6.100 sudah aman untuk dibeli. Terus kalau kita bicara BCA di bawah 3.500 juga menarik, karena kayaknya untuk kalau sampai ada turun di bawah 30.000, BCA sampai turun di bawah 30.000, itu sangat aman lagi untuk dibeli dan disimpan gitu loh. Baik, level support dan resisten untuk BMRI ini lebih kepada jangka pendek, Pak Kiswoyo, dan juga BBCA yang sudah Anda jelaskan tadi? Iya, betul. Jadi untuk jangka pendeknya di situ, dan itu menarik. Jadi ini saham-saham ini kalau kita berharap bahwa memang low-nya IHSG tahun ini ada di level sekarang, maka seperti kelas BCA, terus BRI, BBRI, BBNI itu menarik untuk dibeli gitu loh. Karena kalau kita lihat tahun kemarin kan Maret itu adalah low-nya kan, low IHSG. Nah, kita berharap ya semoga ini juga sama, ini adalah low-low-nya IHSG, akhir tahun kita akan menuju 6.800 sampai 7.000 begitu. Baik, rekomendasi dari beberapa perbankan big cap yang hari ini mengalami koreksi dan sekaligus menjawab pertanyaan dari Nanda di Tangerang, entry level untuk BBRI untuk jangka panjang masuk kami juga sudah sampaikan dan semoga bisa menjadi referensi dan lagi-lagi keputusan investasi tetap pada tangan Anda para investor dan trader pasar modal Indonesia. Dari perbankan kita bergeser ke konstruksi, Pak Kiswoyo. Hari ini saham-saham BUMN Karya mengalami koreksi yang cukup dalam. Auto reject bawah, ada ADI, Waskita, PTPP, kemudian juga beberapa dari konstruksi BUMN Karya lainnya. Bagaimana analisis Anda dan sekaligus rekomendasi, Pak Kiswoyo? Ya, kalau kita lihat memang saham konstruksi BUMN Karya ini kemarin laporan keuangan sudah pada keluar dan jujur sangat mengecewakan. Walaupun ada untungnya tipis, ada rugi besar juga. Jadi memang ini market lagi berusaha menyesuaikan gitu ya. Karena bagaimana juga BUMN konstruksi ini lagi bergantung pada SWF. Sementara SWF ini sendiri lagi berusaha istilahnya pooling dana, artinya lagi mengumpulkan dana-dana yang sudah komitmen akan masuk, lagi tunggu uangnya masuknya. Nah, setelah uangnya masuk mereka baru bisa melakukan pembayaran kepada proyek-proyek BUMN konstruksi tersebut. Jadi memang BUMN konstruksi ini kemarin-kemarin tetap proyek jalan terus karena mereka menggunakan dana hutang dan itu cukup membebani laporan keuangan mereka, sehingga di kedepannya memang ditunggu adalah realisasi kapan SWF ini bisa mengumpulkan dana-dana yang sudah dijanjikan kepadanya gitu kan. Nah, setelah dananya masuk semua, dilakukan pembayaran, baru mungkin beban keuangan mereka berkurang, otomatis nanti harga sahamnya baru akan naik kembali. Jadi ini memang runtutan dari isu SWF inilah, lanjutan dari sini gitu. Dengan prospek kedepannya, auto reject bawah yang terjadi terhadap saham-saham konstruksi BUMN Karya, bagaimana rekomendasi Anda ketika sesi pertama dibuka esok hari? Apakah ini momen yang tepat juga untuk ambil posisi atau masih ada ruang pelemahan untuk saham-saham
konstruksi BUMN Karya ini, Pak Kiswoyo? Kalau saran saya pribadi sih saya lebih suka maksudnya ke perbankan ya daripada konstruksi. Karena konstruksi ini kalau boleh dibilang kita belum tahu bottomnya di mana. Tapi kalau perbankan ini boleh dibilang ini sudah dekat bottomnya atau mungkin bottomnya adalah kemarin-kemarin gitu kan. Tapi kalau konstruksi saya masih melihat bottomnya masih jauh ini. Jadi kita belum bisa melihat bottomnya seberapa dalam lagi nih. Kita akan turun gitu. Jadi kalau bisa jauhi dulu lah saham-saham konstruksi gitu. Baik, bagi yang sudah ambil posisi dengan koreksi yang cukup dalam terjadi, Pak Kiswoyo, dan nyangkut di level atas, ada saran tidak, Pak? Ya, kalau memang sudah seperti itu, mau tidak mau kita harus tahan dulu. Jadi kita lagi-lagi kembali kepada prinsip ekspektasi di saham adalah untuk jangka panjang. Jadi kita tahan dulu, kita tunggu nanti sampai SWF tersebut sudah bisa mengumpulkan uang-uangnya, baru membayarkan, baru itu harga saham akan naik. Tapi cara saya jangan melakukan average down. Karena kalau average down itu nanti kita akan tenggelam lebih dalam lagi. Lebih baik kalau ada uang baru atau uang yang siap untuk average down, jangan dimasukkan ke konsumsi. Belilah saham perbankan gitu loh, seperti BRI, Mandiri itu masih lebih bagus karena itu mereka akan naik duluan gitu loh. Baik, kita akan coba sapa Bapak Hendri di Jakarta Pusat yang sudah berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami. Terima kasih Pak Hendri sudah bergabung. Kebetulan juga menanyakan saham-saham konstruksi ini. Ada Adi di 1.300. Ini juga cukup jauh nyangkutnya Pak Kiswoyo. Penutupan hari ini 1.045 melemah di 6,70%. Apakah strateginya juga sama dengan konstruksi lainnya Pak, seperti yang sudah Anda jelaskan sebelumnya? Ya, memang kalau kita lihat ini sudah turun cukup jauh ya, dari 1.500 tadi ya, 1.500 ke arah ke 1.000 ini udah nyaris. Ya, 1.300 tadi Pak Kiswoyo. 1.300. Ya, di hold di cut loss atau averaging down. Jangan, saran saya kalau konstruksi ini saya tadi bilang utamakan jangan average down. Kalau di cut loss juga saya terlalu sayang, jadi lebih baik uang yang ada daripada average down, belilah saham dari sektor lain, perbankan gitu misalnya. Itu kan bisa membantu memberikan keuntungan yang lebih cepat gitu loh. Baik. Menurut saya sih seperti itu. Karena ini sudah terlalu dalam untuk di cut loss agak berat kita lihat gitu. Untuk mengembalikan modal yang hilang di ADI, kemudian Anda sarankan untuk masuk kepada perbankan dengan harapan tadi modal yang hilang bisa kembali dengan cukup cepat begitu Pak Kiswoyo? Iya, betul. Baik. Ya, Pak Hendri di Jakarta Pusat ada Adi posisi di 1.300, lebih disarankan untuk di hold saja untuk kondisi saat ini, dan apabila masih ada dana bisa masuk kepada perbankan yang sudah direkomendasikan tadi. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan Anda para investor dan trader pasar modal Indonesia. Selanjutnya kita akan coba sapa, ada Bapak Hardin dari Cirebon, mau tanya untuk saham BNII sudah punya di 380. Analisis Anda Pak Kiswoyo, BNII Pak. BNII MyBank ya? Ya. MyBank 380. Informasi terbaru ada investor yang masuk sepertinya Pak Kiswoyo? Kalau kita lihat BNII ini memang saham bank yang lapis 2, lapis 3 ya. Kalau lihat fundamental sih sebetulnya nggak ada masalah, tapi memang sahamnya ini lagi ada kenaikan, tapi 380 ya? Iya. Kalau tembus di atas 400, ini sih seharusnya bisa ke arah 450 gitu loh. Jadi mungkin dikit, tapi caranya kalau sampai berbalik turun, harganya mendekati harga modal, buru-buru harus dibuang. Jangan sampai rugi gitu kan, istilahnya gitu. Tapi kalau dia lagi naik sampai ke 400, biarkan aja. Bisa tembus lagi, dia bisa ke 450 sih sebetulnya gitu. Baik, level support yang mungkin diwaspadai dalam hal ini Pak Hardin di Cirebon ingin memaksimalkan profit begitu dengan penguatan yang terjadi di perdagangan hari ini Pak Kiswoyo? Kalau lihat levelnya ini, level supportnya ya, kita lihat BNII. BNII ini berarti yang terbawahnya adalah 390, lalu 370, lalu 360. Oke. Jangka pendek untuk profit taking di 400 tadi yang sudah Anda sampaikan atau 450? Iya, betul. Baik. Ya, 400 kalau bisa kuat, ya biar nanti sampai 450, kalau nggak kuat, buru-buru dijual aja gitu. Jadi kalau tunggu sampai 450 gitu. Baik, Pak Hardin di Cirebon untuk BNI sudah ambil posisi di 390. Pak Kiswoyo, kita masih punya satu segmen lagi, Pak. Masih banyak pertanyaan, nanti kita akan coba ulas satu persatu dan pemirsa telah bersama kami. IDX Closing akan segera kembali sesaat lagi.